Halo, selamat datang di channel saya. Untuk kalian yang lagi nonton video ini, semoga selalu dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat ya. Oke teman-teman, kali ini saya akan mencoba berbagi bagaimana cara untuk melakukan blokir dari akses situs tertentu dan juga melakukan pembatasan bandwidth teman-teman pada komputer klien. Jadi di sini saya akan menyiapkan satu komputer server yang ada di depan sini dan akan saya juga praktekkan pada beberapa klien teman-teman. Jadi kliennya ada di belakang sana ya. Jadi bagaimana komputer klien ini akan mengelola dari bandwidth yang akan diakses oleh klien yang ada di belakang. Jadi di situ ada klien yang sudah saya nyalakan, saya akan jadikan sampel teman-teman. Oke teman-teman, sebelum saya mulai silakan kalian klik subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi setiap hari tentang teknologi dan turut mendukung channel ini berkembang. Oke teman-teman, kita mulai saja. Nah di sini teman-teman kalian akan melakukan download file, namanya adalah mikrotik aja teman-teman. Jadi kalian silahkan cari di link di bawah ini. Jadi ini adalah bahan-bahan yang kita siapkan untuk melakukan konfigurasi teman-teman ya. Jadi kalian bisa download lalu kalian taruh di folder, dimana folder tersebut adalah folder yang memiliki space yang cukup banyak. Jadi akan saya copy di sini. Lalu kalian memerlukan WinRAR untuk melakukan ekstrak teman-teman. Jadi klik kanan lalu ekstrak here. Oke, di sini yes to all saja. Oke, akan ada folder seperti ini teman-teman. Nah, sebelum saya mulai, kalian pastikan komputer kalian yang akan dijadikan server itu mendukung dengan dua Ethernet atau dua interface teman-teman ya. Jadi yang pertama interface-nya adalah untuk connect ke internet, yang kedua adalah untuk ke klien. Nah, setelah diekstrak akan muncul seperti ini teman-teman. Untuk kalian yang tidak punya VirtualBox, silakan kalian install. Lalu kalian yang punya Winbox, kalian harus menggunakan Winbox versi 2.2.18. Jadi kalau kalian tidak punya, kalian gunakan saja Winbox ini teman-teman. Oke, kalau sudah saya install VirtualBox-nya teman-teman, maka akan muncul seperti ini ya. Oke, seperti ini. Oke. Ini contohnya teman-teman. Oke, saya akan tunjukkan dulu bagaimana topologinya ya. Oke, di sini adalah bagian belakang dari PC server yang akan saya gunakan teman-teman. Jadi tidak harus server teman-teman. Yang penting komputer ada dua interface teman-teman. Jadi yang pertama di sebelah atas ini adalah connect ke internet teman-teman. Dimana internetnya adalah ke sini teman-teman ya. Lalu yang kedua adalah ke klien teman-teman. Jadi di sini adalah ke klien, dimana ini langsung terkoneksi dengan klien yang ada di sini teman-teman. Jadi misalkan adalah ini teman-teman. Jadi ini contohnya. Oke, jadi dari sini komputer server tersebut akan melakukan pembatasan data atau pembatasan dari akses di komputer klien ini, yaitu dari bandwidth maupun dari situs yang diakses teman-teman. Oke, kita mulai teman-teman ya. Saya kembali lagi ke komputer server yang akan melakukan konfigurasi datanya teman-teman. Di sini saya buka foldernya. Nah, di sini kalian akan menemukan folder tadi teman-teman. Kalian jalankan mikrotik aja yang warna biru ini ya. Jadi ketika kalian sudah jalankan, kalian akan menemukan ada di folder ini teman-teman. Jadi dia akan langsung masuk ke VirtualBox. Jadi kalian lakukan konfigurasi terlebih dahulu. Yang pertama kalian klik lalu pilih pengaturan, lalu kalian pilih network. Di sini adapter satunya kalian pilih NAT, dicentang NAT ya. Adapter 2-nya ini terbreed teman-teman, dan cari nama Ethernet LAN 2 milik kalian. Jadi kebetulan di sini saya membeli merek TP-Link pada ITH2. Jadi di sini ketahuan teman-teman. Jadi saya langsung breedkan ke TP-Link supaya bisa dialirkan ke klien teman-teman. Lalu saya lanjutkan di adapter keempat, ini adalah adapter hanya host supaya kita bisa melakukan konfigurasi secara langsung pada Winbox yang kita jalankan pada server ini. Oke, kalau sudah seperti ini teman-teman, kita oke. Lalu kalian jalankan saja. Oke, kita tunggu prosesnya. Jadi di sini sudah saya berikan konfigurasi awal teman-teman supaya kalian tidak bingung dan tidak lakukan setting lagi. Untuk melakukan edit cukup mudah teman-teman. Jadi kalian tinggal buka Winbox kalian. Jadi di sini Winbox sudah saya kasih shortcut teman-teman. Jadi gunakan Winbox yang tadi versi 2.2 ya. Lalu di sini kalian cari mikrotik kalian. Nah, di sini dia menggunakan IP11 teman-teman. Ini bisa kalian lakukan edit ya. Tapi kalau kalian tidak ingin ribet, tinggal kalian setting aja seperti ini. Lalu gunakan password 123456789 connect. Nah, di sini kita akan melihat dua setting teman-teman yang menurut saya paling fundamental atau yang paling mendasar teman-teman. Jadi kalian silakan lihat IP firewall. Di sini ada filter rules. Nah, di sini adalah kita bisa mengaktifkan atau menonaktifkan blokir dari sini teman-teman. Jadi kalau kalian ingin nonaktifkan silakan di X saja. Kalau ingin aktifkan silakan centang teman-teman. Untuk situs yang diblokir kalian masuk ke layar 7, lalu kalian klik dua kali.
untuk menambah situsnya teman-teman, jadi kalian tinggal kasih tanda baca, buat tanda seperti ini teman-teman, lalu kalian masukkan nama websitenya, misalkan adalah telegram.com ya, atau whatsapp.com teman-teman, lalu kalian apply oke. Di sini kebetulan yang saya blokir adalah YouTube, Facebook, Instagram, dan TikTok teman-teman ya. Oke, setelah itu kita masuk ke pembatasan bandwidth teman-teman, kalian klik view, lalu kalian lihat di sini dibatasi 5 MB. Jadi untuk downloadnya, untuk uploadnya yaitu 10 MB teman-teman. Saya klik 2 kali. Nah, di sini teman-teman, uploadnya maksudnya 5 MB ya, downloadnya 10 MB. Jadi kita bisa tahu berapa dari batasan yang kita sudah buat teman-teman. Kan bisa tingkatkan sesuai dengan kebutuhan kalian, lalu kalian oke. Lalu kita akan buktikan apakah klien benar-benar terblokir di sini ya. Jadi di sini setting sudah selesai. Lalu kita cek kliennya. Oke teman-teman, di sini sudah masuk ke klien teman-teman. Jadi saya coba untuk akses ke situs-situs yang tidak dilakukan blokir. Di sini saya buka Wikipedia bisa ya. Lalu saya buka situs yang diblokir teman-teman. Kita akan coba di sini. Kita coba buka YouTube. Jadi tadi YouTube sudah saya blokir sehingga dia seharusnya tidak bisa teman-teman. Nah di sini kita lihat dia cuman berputar-putar teman-teman, itu artinya blokir kalian berhasil. Lalu kita coba buka situs yang tidak terblokir, misalkan whatsapp.com. Kita masuk WhatsApp, kita klik, dan karena WhatsApp tidak diblokir dia langsung masuk teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan mencoba membuktikan apakah blokir bisa dibuka atau tidak teman-teman. Oke, di sini WhatsApp terbuka ya. Jadi apakah blokir bisa dibuka atau tidak? Oke, di sini saya pause dulu teman-teman ya. Oke, saya kembali ke server teman-teman. Jadi kalian untuk misalkan ingin menggunakan komputer tanpa blokir, kalian bisa masuk IP lalu firewall, pilih filter rules, lalu di sini kalian klik lalu kalian X ya. Di sini dia akan gelap seperti ini teman-teman, dan kita tinggal mengecek apakah di klien ini berhasil membuka blokir atau tidak teman-teman. Oke, saya kembali ke klien lagi teman-teman. Di sini kalian silakan cek. Di sini tadi Facebook gelap teman-teman ya, tidak bisa dibuka karena diblokir. Ketika saya refresh maka dia sudah bisa kembali teman-teman. Di sini YouTube juga tadi tidak bisa, setelah saya refresh dia sudah bisa membuka kembali. Lalu kita akan mengecek dari speed yang kita batasi tadi teman-teman. Jadi terkait dengan bandwidthnya, kalian ketik speed test di Google, lalu kalian jalankan uji kecepatan. Nah di sini dia tidak bisa melebihi dari 10 Mbps teman-teman. Jadi dia sudah dibatasi karena MikroTik sudah mengatur sedemikian rupa sehingga klien tidak bisa melakukan akses lebih dari itu. Oke teman-teman, itu adalah tips dari saya untuk kalian yang gagal melakukan blokir ya. Jadi kalian bisa melakukan clear history pada klien teman-teman. Jadi di sini kalian klik, lalu kalian pilih history pada Chrome, lalu klik history. Di sini kalian lakukan clear browsing data, lalu kalian pilih all time teman-teman. Jadi kalau misalkan komputer ini digunakan ini cukup lama, jadi kalian lakukan all time aja lalu clear data, dan kalian coba lagi situs yang diblokir dibuka supaya bisa mengetahui apakah blokir kita berhasil atau tidak. Oke teman-teman, saya kira cukup mudah untuk tutorialnya. Jadi kalian bisa melakukan ini sendiri di rumah ataupun di tempat kerja kalian teman-teman. Nah ini adalah tahap bagaimana kita memblokir antar komputer ya. Jadi di sini dengan koneksi kabel teman-teman. Oke, itu dari saya. Semoga kalian suka dengan video ini. Untuk kalian yang suka, silahkan klik like. Untuk kalian yang ingin bertanya ataupun ingin berdiskusi tentang ini, silahkan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.